Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang statistika. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sherlyn Chan sebagai penyaji materi hari ini. Dan teman-teman saya, Florence Fortunata, Mela Azura, Muhammad Zulfan Septian, dan Fazril yang sudah turut andil dalam pembuatan PowerPoint ini. Nah, di sini kami sudah mendata tinggi badan dari siswa atau siswi kelas 12 MIA 3. Di mana data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Nah, kami sudah mendata 30 siswa dan siswi ya dari kelas 12 MIA 3. Ini adalah data mentahnya yang kemudian kami urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini sudah bisa terlihat jelas ya bahwa data yang terkecil adalah 143 dan data terbesarnya adalah 177. Kemudian, dari data yang sudah kami dapatkan, maka kami bisa mencari jangkauan data, banyaknya kelas, panjang interval kelas, dan batas kelas bawah. Di mana jangkauan data atau R kami dapatkan dari data terbesar dikurangi data terkecil. Tadi sudah kita ketahui bahwa data terbesarnya adalah 177 dan data terkecilnya adalah 143. Maka 177 dikurangi 143 sama dengan 34. Kemudian beralih pada banyaknya kelas atau K, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N ini adalah jumlah dari data yang kita dapatkan atau yang kita miliki. Di mana tadi kami sudah mendata 30 siswa-siswi, berarti N-nya adalah 30. Makanya jadi log 30. Di mana log 30 itu adalah 1,477, maka kita kalikan dengan 3,322 dan kita tambahkan dengan 1. Kemudian kita dapatkan hasil akhirnya adalah 5,90. Nanti akan kita bulatkan menjadi 6. Nah, setelah itu, ketika kita sudah mendapatkan jangkauan data atau R dan banyak kelas atau K, maka kita bisa mencari panjang interval kelas. Panjang interval kelas ini kita menggunakan jangkauan data, kemudian kita bagi dengan banyak kelas. Nah, tadi kita sudah dapat jangkauan datanya adalah 34 dan banyak kelasnya adalah 6. Maka 34 dikurangi 6 didapatkan hasil 5,66 yang juga kita bulatkan menjadi 6 nantinya. Dan untuk batas kelas bawah kita sudah tahu data terkecilnya adalah 143. Maka bisa kita kurangi dengan 0,5 ya, nanti jadi 142,5. Nah, selanjutnya kita beralih kepada menentukan mean, variance, dan standar deviasi. Nah, sebelum itu, kita harus menentukan dulu jumlah FI atau jumlah frekuensinya dan jumlah FI dikali XI untuk mendapatkan mean. XI itu adalah titik tengah. Maka kita beralih terlebih dahulu kepada data distribusi frekuensinya. Oke, di sini data distribusi frekuensinya ini kita dapatkan dari hitungan kita sebelumnya. Di mana tadi kita mendapatkan bahwa banyak kelasnya adalah 6 dan panjang interval kelasnya adalah 6. Maka kita mulai dari data terkecil, 143. Kita buat panjangnya adalah 6 panjang intervalnya. Maka 143 sampai 148. Dan seterusnya. Kita lanjut. 149 sampai 154 hingga kelasnya ada 6. Seperti di data ya, sudah terlihat ada 6 kelas. Kemudian, untuk FI itu adalah frekuensi. Frekuensi juga kita dapatkan dari data mentah yang sudah kita dapatkan di sebelum-sebelumnya. Oke, kelas pertama frekuensinya 1, kelas kedua frekuensinya 8, dan seterusnya. Kemudian tadi kita membutuhkan jumlah FI atau jumlah frekuensinya. Maka tinggal kita tambahkan keseluruhannya, kemudian kita dapatkan totalnya adalah 30. Oke, beralih pada XI. XI itu adalah titik tengah. Untuk mendapatkan titik tengah, maka kita tambahkan
data terkecil dari suatu kelasnya ditambahkan dengan data terbesar dari kelasnya, kemudian kita bagi 2. Contohnya pada kelas pertama, 143 ditambahkan dengan 148 kemudian kita bagi 2, maka hasilnya adalah 145,5. Itu adalah XI untuk kelas pertama. Oke, sesudah kita mendapatkan XI dari semua kelasnya, maka kita bisa beralih kepada FI dikali XI. Untuk FI dikali XI, maka kita kalikan frekuensi dengan titik tengah yang sudah kita dapatkan pada sebelumnya. Di sini sudah jelas ya, 1 dikali 145,5 yaitu 145,5, kemudian 8 dikali 151,5 hasilnya 1212 dan seterusnya, kemudian kita jumlahkan. Karena tadi kita membutuhkan jumlah FI kali XI-nya untuk mencari mean. Oke, kemudian kita balik ke slide sebelumnya. Oke. Maka tadi kita dapatkan jumlah FI dikali XI-nya adalah 4839. Kemudian jumlah frekuensinya atau jumlah FI-nya adalah 30. Maka 4839 kita bagikan dengan 30, hasilnya 161,30. Oke, kita beralih lagi ke varians. Varians itu ternyata membutuhkan FI dikali XI kurang X bar yang dikuadratkan. Kemudian per jumlah FI. Oke, kita kembali lagi pada tabelnya. Nah, X bar atau mean atau rata-rata tadi sudah kita dapatkan di slide sebelumnya. Maka tinggal kita cari XI dikurangi X bar dan lanjutkan XI dikurangi X bar yang dikuadratkan. Kemudian kita mencari lagi FI yang dikali XI kurang X bar yang dikuadratkan. Bisa terlihat jelas ya, dan prosesnya juga jelas bahwa tadi kita akan mengurangi XI atau titik tengahnya dengan X bar atau yang sudah kita cari mean-nya dari slide sebelumnya. Setelah kita mendapatkan data yang kita butuhkan seperti FI dikali XI dikurang X bar yang dikuadratkan dan kita sudah jumlahkan, jadi kita mendapatkan jumlah FI kali XI dikurangi X bar kuadrat yaitu 2194,8, maka kita kembali lagi ke rumus. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 2194,8 kita bagikan dengan jumlah frekuensinya yaitu 30, maka menjadi 73,16. Dan yang terakhir, kita ingin menentukan standar deviasi. Untuk standar deviasi, rumusnya mirip dengan varians, tetapi harus kita akarkan. Oke, berarti kita hanya perlu mengakarkan hasil dari variansnya. Tadi hasil variansnya adalah 73,16, maka kita akarkan 73,16, kemudian kita dapatkan hasil 8,55. Setelah dari data-data yang sudah kita dapatkan, kita juga bisa membuat kurva. Di sini kita membuat kurva histogram. Nah, kurva histogram ini kita menggunakan batas kelas ya. Mulai dari 142,5 sampai 148,5, 148,5 sampai 154,5 dan seterusnya hingga kelas yang ke-6. Dan kita juga menggunakan frekuensi. Bisa dilihat saja slide ini ya. Oke. Selain dari kurva histogram, kita juga bisa membuat poligon. Kurva poligon ini mirip dengan kurva histogram, tetapi kita menggunakan titik tengah di sini, bukan batas kelas. Kita menggunakan titik tengah dan frekuensi. Bisa kita lihat dari data-data sebelumnya, bisa kita compare bahwa di sini adalah kita menggunakan titik tengah. Titik tengah kelas pertamanya 145,5, titik tengah kelas keduanya 151,5 dan seterusnya. Kita juga menggunakan frekuensi, yaitu frekuensinya ada 1, 8, 5, 6, 7, dan 3. Oke, selain histogram dan poligon, kita juga bisa membuat OGIF. OGIF dari distribusi frekuensinya adalah sebagai berikut, dan OGIF itu terbagi menjadi 2, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, OGIF ini juga menggunakan batas kelas. Tetapi yang membedakan adalah bahwa di sana ada OGIF positif dan OGIF negatif, di mana OGIF positif itu dimulai dari 0. Sedangkan OGIF negatif
dimulai dari 30 atau jumlah FI-nya, jumlah frekuensi. Nah, untuk kelas yang kedua, untuk titik atau batas kelas 148,5, ogive positifnya itu kita tambahkan dengan 1. 1 itu adalah dari frekuensi kelas pertama. Sedangkan ogive negatifnya 29. Itu dari 30 dikurangi dengan frekuensi kelas pertama. 30 dikurangi 1, maka 29. Oke, berlanjut lagi misalnya ke 154,5, maka kita menambahkan lagi 8, yaitu frekuensi dari kelas kedua pada ogive positif. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Kemudian untuk negatifnya, 29 kita kurangi 8. Menjadi 21. Dan seterusnya. Intinya, ogive positif itu dimulai dari 0 sampai dengan jumlah FI-nya. Di mana jumlah FI pada keadaan data ini adalah 30. Dan ogive negatif itu dimulai dari jumlah FI-nya, yaitu tadi 30, hingga ke angka 0. Oke. Kami rasa itu saja penjelasan dari kami. Semoga yang kami jelaskan cukup bisa dipahami dan berguna, bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau kesalahan, ataupun ada umpan balik, saran, mohon dilampirkan pada kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi.